Baik, di depan gue udah ada router board Mikrotik ya. Di sini jadi caranya itu di Ether 1 ini ada kabelan dari ISP dimasuk di Ether 1. Terus ini ada kabelan juga yang bakal nyolok ke laptop, yaitu ini masuk ke Ether 2 di sini begini jadinya. Cetek. Nah, sampai dia bunyi cetek jangan lupa. Tuh soalnya asik banget tuh. Jadi di sini jangan lupa kalian colok juga kabel powernya. Oke, kalau udah nyala, tinggal kita remote di Winbox. Baik, setelah mikrotiknya kalian colok, dan buka Winbox di laptop atau di PC bisa. Jadi di sini udah terdeteksi ya untuk mikrotiknya. Kita klik aja password loginnya admin, passwordnya kosong. Kita connect. Nah, ini sudah connect. Nah, ketika sudah connect, ini sebenarnya isinya nggak kosongan. Ini udah ada konfigurasi dasarnya yang bawaan public. Kita ingin buang konfigurasinya ini dengan cara masuk ke menu sistem. Kita pilih reset configuration. Kalian centang yang no default configuration dan do not backup. Kalian reset configuration. Klik reset configuration. Oke. Kita ditunggu dulu untuk mikrotiknya restart. Nah, oke, baik. Mikrotiknya sudah restart ya. Di sini udah terdeteksi. Di sini kita login aja. Kita connect. Nah, di sini baru mikrotiknya ini kosongan, nggak ada konfigurasi sama sekali. Nah, sebelumnya kita cek dulu di menu interface. Di sini udah terkoneksi belum? Oke. Di Ether 1 ini udah R. Ether 2 juga udah R. Artinya apa? Ini udah terhubung dengan AP, udah terhubung dengan laptop kalau di Ether 2. Kalau di Ether 1 udah terhubung dengan ISP. Ini hanya terhubung aja, hanya terhubung, belum terkoneksi. Beda terhubung dan terkoneksi. Jadi dia hanya terhubung aja. Di sini biar gampang saya akan rubah dulu namanya Ether 1 ISP. Ether 2 PC. Ether 3 nanti kita akan alirkan dia ke AP hotspot. Ether 4 juga kita akan alirkan ke AP hotspot. Nah, di sini kan ada WLAN. Menu WLAN-nya ini masih off ya. Kita coba hidupkan di sini. Kita coba hidupkan menu WLAN-nya masuk ke wireless. Nah, di sini kita centang. Kita setting dulu sedikit di sini. Untuk SSID-nya nanti teman-teman voucherannya itu maunya pakai apa? Mungkin di sini coba saya namakan untuk SSID dari WiFi-nya menjadi voucher hotspot ya, hotspot. Nah, di sini tidak perlu teman-teman untuk mengatur security profile-nya karena ini akan login menggunakan captive login, menggunakan browser dia. Nanti akan muncul halaman loginnya, login hotspotnya. Masuk ke menu. Nah, untuk modenya teman-teman pilih AP Bridge ya, AP Bridge. Nah, untuk frekuensinya disesuaikan aja. Kalau saya biasanya pilih auto aja. Terus untuk bandnya pilih yang 2 GHz BGN. Ini yang udah biasa ya, settingan router biasa. Nah, oke. Kalau udah klik oke. Nah, di sini sudah running ya untuk WLAN-nya. Kita cek koneksinya mungkin udah ada di sini. Kita cek dulu. Kita cek ya. Nah, ini bukan, ini ISP saya ini. Kita cek. Nah, di sini udah ada nih untuk voucher hotspot ya. Kita nggak akan connect dulu, kita masih menyeting dulu. Oke. Selanjutnya di interface-nya ini kan di sini ada Ether 1, 2, 3, 4 sama WLAN. Nah, di sini Ether 1 itu masuk ke ISP dan Ether 2, 3, 4 dan WLAN ini akan saya menjadikan settingan, jadi satu settingannya menjadi settingan hotspot. Gimana caranya? Kita perlu membuat yang namanya bridge. Nah, apa itu bridge? Bridge itu adalah kumpulan port. Jadi port itu dikumpulkan menjadi satu sehingga settingannya antar port dan satu dan lainnya akan sama. Oke, di sini saya buat bridge dengan cara masuk ke menu bridge. Pilih bridge yang di atas, klik plus. Nah, di sini kita buat bridge yang masuk ke ISP, berarti bridge ISP. Oke.
Nah, yang kedua kita buat lagi bridge hotspot. Oke. Nah, di sini udah ada 2 bridge yang udah kita buat. Tinggal kita masukkan port-port mana saja yang tergabung ke dalam bridge ISP dan port-port mana saja yang bergabung dalam bridge hotspot. Kita masuk ke menu port, kita masukkan Ether 1 ISP ke bridge ISP. Kita oke. Terus kita tambahkan lagi Ether 2 PC ke bridge hotspot. Oke. Kita tambahkan lagi ke bridge hotspot. Dan jangan lupa kita tambahkan WLAN. Kita tambahkan WLAN 1 ke bridge hotspot. Oke. Nah, di sini semua sudah masuk ya, sudah masuk ke bridge. Ada 1 port yang masuk ke bridge ISP dan ada 3 port dan 1 LAN yang masuk ke bridge hotspot. Oke, kita ke settingan selanjutnya. Selanjutnya teman-teman, di Mikrotik kita ini kan hanya terhubung aja, dia belum terkoneksi internet. Caranya gimana biar dia terkoneksi internet? Yaitu teman-teman tinggal masuk ke menu IP, pilih DHCP client. Nah, tinggal ditambahkan aja. Nah, di sini ada settingan nih. Kira-kira internetnya itu masuk lewat mana? Pastikan kita masuknya lewat Ether 1 ya, ISP. Tapi kita tidak akan memilih ini karena ISP ini merupakan bagian dari bridge ISP. Oleh karena itu bridge ISP lah yang akan kita pilih. Kita klik oke. Sini. Selanjutnya. Nah, pastikan teman-teman di sini sudah bound ya. Bound ini berarti Mikrotik kita sudah terkoneksi internet. Saya akan coba buktikan melalui terminal di sini. Kita ping Google yaitu 8.8.8.8. Kita ping. Nah, di sini dia sudah online ya, sudah bisa ngeping untuk ke Google. Jadinya sekarang kita tinggal membuat yang namanya addresses. Teman-teman masuk ke menu IP, pilih menu address. Oke, di sini kita akan membuat address untuk hotspot bocorannya. Nah, di sini untuk address di sini teman-teman bebas ya, dari 4 bagian ini ingin memasukkan yang mana. Oke, sekarang kalau saya ingin mencontohkan di sini yaitu 10.10.10.1 garing 24. Oke. Nah, di sini kenapa garis miring 24? Karena ini merupakan IP dari kelas C. Dan IP ini kurang lebih bisa menampung dari 250-an klien lah. Untuk IP ini dapat menampungnya jumlah segitu udah sangat lebih dari cukup untuk Mikrotik kita ini. Karena Mikrotik ini kalau perkiraan saya ini hanya bisa menampung hingga 25-30 klien ketika dia tidak memakai konfigurasi yang macam-macam. Oke, interface-nya juga kita pilih di sini, interface-nya yaitu bridge hotspot. Kita oke. Nah, di sini sudah terbuat ya, yaitu 10.10.10.1 ya. Oke. Sekarang kita buat DNS dulu di sini. Nah, di sini di menu DNS, teman-teman sini buat DNS baru. Kalau saya biasanya buat DNS Google yaitu 8.8.8.8 dan kita klik tanda bawah, kita buat satu lagi 8.8.4.4. Oke. Dan jangan lupa untuk mencentang allow remote request. Kita oke. Nah, sudah selesai membuat DNS. Sekarang teman-teman tinggal masuk ke menu firewall. Kita akan membuat NAT di sini. Nah, bagaimana caranya? Di menu firewall ini klik menu NAT, klik plus, actionnya klik plus, pilih general, chainnya src NAT, terus untuk interface-nya teman-teman pilih bridge ISP. Terus untuk actionnya pilih masquerade. Nah, di sini NAT-nya sudah. Sekarang kita buat DHCP servernya. DHCP server teman-teman tinggal nah, DHCP server itu apa sih? DHCP server adalah tools atau alat untuk bagaimana Mikrotik ini bisa membagi-bagikan IP untuk terkoneksi ke internet. IP-IP tersebut dibagikan ke
setiap perangkat yang terkoneksi ke akses point baik ke wifi dari Mikrotik itu sendiri, dan untuk biar bisa mereka itu teridentitas ya, mereka itu terkoneksi ke internet. Oke, sekarang masuk ke menu IP, pilih DHCP server. Oke, nah di sini teman-teman jangan klik plus tapi pilih ke DHCP setup. Oke, kita pilih untuk interface-nya bridge hotspot, teman-teman next aja terus sampai akhir. Oke, nah udah komplit ya. Sejauh ini harusnya laptop ini bisa terkoneksi internet. Di sini saya ingin coba buka YouTube ya, buka YouTube. Nah, di sini belum bisa ya. Saya ingin cari dulu mananya masih kurang. DHCP servernya udah, DNS-nya udah, DHCP kliennya udah, addressnya udah, DHCP relay apa? Firewallnya sudah. Oke. Nah, ini sini udah bisa online ya. Udah bisa buka YouTube di sini, dan untuk koneksinya udah kita bisa cek di sini. Oke. Nah, kita masuk. Nah, di sini sudah bisa cek koneksi internet. Dapat di 45 Mbps, lumayan ya. Nah, ini udah terkoneksi internet. Nah, lantas gimana caranya agar dia bisa captive login atau bisa untuk sebagai hotspot voucheran? Nah, di sini ada menu IP, masuk ke hotspot, pilih pilih hotspot setup di sini. Pilih interface mana yang ingin dijadikan hotspot, yaitu bridge hotspot. Kita klik aja, klik next saja sampai muncul di sini ada DNS name. Nah, DNS name ini apa? DNS name ini adalah website tempat kita login untuk hotspot voucherannya. Di sini saya ingin namakan voucheran hotspot.net. Ini aja ya. Kita next. Untuk nama dan passwordnya admin aja untuk yang awal. Nanti teman-teman bisa hapus atau teman-teman bisa ubah atau teman-teman bisa tambahkan untuk user yang lain. Oke. Nah, di sini sudah sukses ya. Di sini kembali lagi tidak bisa untuk yang namanya kita akses internet. Seperti YouTube kita belum bisa lagi. Nah, di sini sambungkan ke internet, Nah, caranya bagaimana agar kita terkoneksi ke internet? Caranya adalah teman-teman tinggal masuk lagi ke halaman DNS-nya yang ada di sini ya. Tadi kita udah bikin halaman DNS-nya, yaitu ini. Kita copy aja di sini. Nah, kita masukkan di sini untuk login hotspotnya. Coba kita login. Nah, di sini udah bisa ya kita untuk login. Kita loginnya admin, passwordnya juga admin. Oke. Nah, di sini kita udah bisa terkoneksi. Kita coba lihat dulu di Winbox. Di sini untuk aktif. Nah, di sini aktif ya admin melalui hotspot 1, server hotspot 1. Jadi, nah untuk menambahkan user ini bagaimana caranya? Yaitu teman-teman tinggal masuk ke teman-teman harus buat yang namanya user profile dulu. User profile ini adalah lamanya voucher itu. Misal ada yang 1 minggu, ada yang 1 hari, ada yang 3 jam, ada yang 1 bulan. Nah, untuk yang seperti itu usernya lebih baik kita setting dia menggunakan Micmon ya, aplikasi Micmon yang akan saya contohkan di video berikutnya ya, karena agar tidak terlalu panjang di video ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Itu merupakan bagaimana caranya kita untuk mengkonfigurasi dasar internet sebagai hotspot voucheran yang terdiri atas di sini kan kita udah lihat ada Ether 1 sebagai ISP, Ether 2 itu voucher sampai pada bulannya itu adalah hotspot voucheran. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.